Ngerawat orang tua atau lansia itu kan niatnya baik banget ya. Tapi gimana kalau saya bilang niat baik itu justru bisa jadi masalah? Ini kedengarannya aneh, tapi ayo kita bahas bareng-bareng sebuah ide yang cukup mengejutkan. Gimana ceritanya perawatan yang terlalu banyak malah bikin capek, bukan ngebantu? Coba dengerin deh keluhan ini. Ini bukan soal kurang diperhatiin loh, justru kebalikannya. Ini suara seorang nenek berumur 80 tahun yang, kewalahan sama bantuan yang datang terus-terusan. Nah, ini dia nih paradoks inti yang bakal kita bongkar. 5-6 kali dalam seminggu. Coba deh bayangin, hampir setiap hari ada aja orang asing datang ke rumah. Rumah yang harusnya jadi tempat kita istirahat, tempat paling pribadi, malah jadi kayak stasiun kereta yang super sibuk. Nah, ini pertanyaan besarnya kan? Harusnya namanya bantuan itu bikin hidup jadi lebih enteng dong. Tapi kok bisa sesuatu yang niatnya buat ngebantu malah jadi beban yang nguras tenaga? Aneh banget. Saking nyatanya fenomena ini, di Jepang sampai ada istilah khususnya loh. Yuk kita lihat apa sih sebutannya? Oke, ini dia istilahnya. Kaigo sakushu, atau bisa kita sebut eksploitasi perawatan. Dan yang penting banget buat dicatat nih, ini bukan soal perawatnya jahat atau nggak becus kerja ya, sama sekali bukan. Ini masalah sistem. Jadi sistemnya yang niatnya baik, malah bikin hasil yang sebaliknya, yang nggak pernah kita duga. Terus pertanyaannya, kok bisa sampai begini? Nah, mari kita coba pahami deh, apa aja sih alasan dibalik fenomena yang bikin bingung ini? Penyebab pertama itu ada di cara rencana perawatannya dibuat. Jadi, biasanya ada tuh yang namanya manajer kasus. Tugas dia yang ngatur jadwal sama layanan apa aja yang dikasih. Masalahnya, seringkali mereka ini punya target sendiri, semacam kuota gitu buat ngisi slot layanan yang ada. Akibatnya apa? Rencananya jadi lebih fokus buat ngejar target mereka, bukan buat memenuhi apa yang sebenarnya dibutuhin si lansia. Yang kedua, dan ini jujur bagian yang paling bikin kaget sih, soal duit. Jadi sistem asuransi perawatan itu seringnya bayar penyedia layanan berdasarkan jumlah kunjungan. Jadi makin sering mereka datang, ya makin banyak uang yang mereka dapat. Ini kan secara gak langsung jadi dorongan buat nambah-nambahin jadwal kunjungan ya kan? Meskipun mungkin sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Dan akibatnya langsung kena ke para lansia. Mereka jadi kayak kejebak gitu dalam siklus kunjungan yang gak ada habisnya. Akhirnya, stres, capek mental. Kalau biasanya kita dengar istilah lelah merawat, nah ini jadinya lelah dirawat. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi manusianya. Gimana sih rasanya ngalamin ini setiap hari? Bayangin deh, rumah yang harusnya jadi tempat paling nyaman, malah jadi kayak kantor atau tempat kerja. Privasi jadi gak ada, mereka jadi ngerasa kayak tamu di rumah sendiri. Dan yang paling berat, ada perasaan gak enakan buat nolak bantuan. Nah, rasa gak enakan ini yang jadi jebakan psikologis. Susah banget buat lepas dari situ. Dan kalau kita lihat lebih dalam, ternyata ini masalah kita semua. Gak ada satu penjahat di sini. Semuanya punya niat baik loh. Si lansia yang kecapean, manajer kasus yang ngejar target kantor, penyedia layanan yang butuh pemasukan, bahkan keluarga yang mikir makin banyak layanan makin aman. Semuanya tanpa sadar malah ikut ngebangun lingkaran setan ini. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep dilema batinnya. Setelah kita tahu gimana sistemnya bekerja, kita jadi paham perasaan mereka. Mereka tuh tahu kalau perawatnya cuma ngejalanin tugas. Justru itu yang bikin makin susah buat bilang, udah cukup, terima kasih. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Yuk, kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Ini ada 4 langkah simple tapi powerful banget. Kuncinya cuma 2, komunikasi dan berani. Langkah nomor 1 itu yang paling penting, tanya langsung ke orangnya maunya gimana. Dan ingat ya, ngurangin layanan itu bukan berarti kita gak peduli atau menelantarkan. Justru sebaliknya, ini soal memprioritaskan kualitas hidup mereka. Jadi intinya gini, tujuannya itu bukan buat nolak bantuan sama sekali ya, tapi buat ngembaliin lagi ritme hidup yang normal, ngembaliin kemandirian mental, dan yang paling penting, ngasih ruang buat seseorang buat jadi diri sendiri di rumahnya sendiri. Nah, dari semua ini, kita bisa lihat gambaran besarnya. Apa sih pelajaran utama dari fenomena eksploitasi perawatan ini? Konsepnya kuat banget, keterlibatan sistemik. Artinya, kita nggak bisa nunjuk satu orang atau satu pihak aja buat disalahin. Nggak bisa. Ini cerita tentang gimana sebuah sistem yang tiap bagiannya punya niat baik, tapi pas digabungin, hasilnya malah ngerugiin. Pernyataan ini benar-benar ngena ya. Sistem yang harusnya menopang hidup malah ngerampas esensi dari kehidupan itu sendiri.
Apa itu? Ya ketenangan, kebebasan, dan rasa damai di rumah. Dan akhirnya pembahasan kita hari ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Waktu kita mikirin soal perawatan, entah itu buat orang yang kita sayang atau buat diri kita sendiri nanti, apa sih ukuran suksesnya? Apakah jumlah kunjungan perawat? Atau kualitas hidup orang itu? Seberapa tenang dan bahagia dia? Nah, ini pertanyaan yang kayaknya perlu kita pikirin bareng-bareng.